berdirinya Kerajaan Demak. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagah Wangi, yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya yang bernama Sunan Ampel dari Surabaya untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman Gelagah Wangi. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari istrinya yang disebut Putri Cina. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel, kemudian menamainya sebagai Demak. Berdirinya Kerajaan Demak tidak bisa lepas dari kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Raden Patah yang dapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Songo, para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, Kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Berikutnya adalah letak geografi Kerajaan Demak. Letaknya di daerah Bintoro, dekat Muara Sungai Demak, pusat kerajaan yang terletak di antara Pelabuhan Berkuto dan Jepara atau Jawa Tengah. Masa keemasan Kerajaan Demak. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tak satu permainan kata-kata kerajaan di Jawa mampu melindungi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan memimpin beberapa kawasan, pelabuhan, dan pedalaman di Nusantara. Selanjutnya ada kekuasaan Kerajaan Demak. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Setayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin Sultan Trenggono tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono naik tahta setelah Pati Yunus. Letak Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Pada periode Sultan Trenggono, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti nama menjadi Batavia, lalu Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggono wafat pada 1546. Insiden saat menyerang Penarukan Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi membuat Sultan Trenggono terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggono membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggono. Dukungan Sunan Prawata lalu membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawata. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Trawotopati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Penangsang, putra Sriwiyoto pada tahun 1547. Arya Panangsang
Arya Panangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya lagi kekuasaannya. Raja-raja kerajaan Demak yang pertama itu ada Raden Patah, berkuasa pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Demak. Dia adalah putra dari Majapahit, istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin kerajaan Demak pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah pemimpinannya, Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan sastra Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Yang kedua ada Adipati Unus. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus. Sebelumnya menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Dikutip dari buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Tumbuhnya Negara-negara Islam di Nusantara, karya Slamet Muljana, pada 1521 Pati Unus memimpin penyembuhan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur di dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Yang ketiga ada Sultan Trenggana. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia saat menyerang Panarukan Situbondo yang saat ini dikuasai Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Pada 1546 terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. Yang keempat ada Sunan Prawoto, berkuasa pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawoto merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggono yang berlangsung mendadak akibat kematiannya yang tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan, mengalahkan Sunan Prawoto yang merupakan putra Trenggono. Sunan Prawoto kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya. Ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayah Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun. Ketika Arya Penangsang, putra dari Sultan Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Sultan Prawoto pada tahun 1547. Raja kelima yaitu Arya Penangsang, berkuasa sejak 1549 sampai dengan 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan
tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Berikutnya ada kehidupan ekonomi. 1. Penghubung antara daerah penghasil rempah di Indonesia bagian timur dan penghasil rempah-rempah Indonesia bagian barat. Yang kedua, Demak memiliki wilayah di pedalaman, ekonominya bergerak dalam pertanian, sehingga beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditi dagang. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kehidupan budaya. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Di serambi depan masjid atau pendopo, itulah Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan sekaten atau Maulud Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa peninggalan kerajaan di Demak. Yang pertama yaitu masjid. Masjid ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan. Selanjutnya ada piring campa, merupakan pemberian dari Ibu Raden Patah, seorang putri dari Campa. Piring ini berjumlah 65 buah, sebagian dipasangkan pada dinding masjid untuk hiasan, sebagian lagi dipasangkan di tempat imam masjid. Berikutnya yaitu Sakatatau, yaitu tiang utama masjid. Di dalam Masjid Agung Demak terdapat 4 tiang utama yang dibuat oleh para wali, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Tiang buatan Sunan Kalijaga dibuat dari tatal yang diikat dengan rombu trawadan. Tiang ini mengandung pelajaran persatuan. Peninggalan kerajaan Demak yaitu ada pintu Bledak atau pintu petir, dibuat oleh Ki Ageng Sela atau Syekh Abdurrahman. Pada pintu ini dilukiskan 2 kebudayaan, yakni Majapahit dan Cina. Kebudayaan Majapahit digambarkan di bagian atas pintu, sedangkan kebudayaan Cina atau Tiongkok digambarkan di bagian bawah pintu. Makam Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijogo wafat tahun 1520, lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijogo sekarang menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air, dan menjadi salah satu peninggalan sejarah di Kerajaan Demak. Banyak masyarakat yang berkunjung bertujuan untuk berziarah dan berdoa. Runtuhnya Kerajaan Demak. Runtuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada 1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi fasal atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Runtuhan Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu timbul kekacauan politik setelah wafatnya Sultan Trenggono. Yang kedua yaitu negeri-negeri sebagian melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Yang ketiga yaitu di Demak sendiri timbul penentangan di antara para waris yang saling berebut tahta antara Sunan Prawoto atau putra sulung Sultan Trenggono dan Pangeran Sekar Sedelapen atau kakak Sultan Trenggono. Yang keempat yaitu Demak pindah ke Pajang.